Hai, selamat datang di channel Guru Wibu. Terima kasih telah mengklik video ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal tentang tes potensi skolastik, yaitu TPS pada bagian PBM dan PPU. Langsung saja masuk kepada soal yang pertama. Nah, soalnya saya bacakan. Kalimat tidak efektif pada paragraf tersebut terdapat pada. Bacalah paragraf berikut dengan cermat. Nurhayati ini merupakan mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, dan kebetulan Nurhayati kontrak rumah di daerah yang dekat dengan kantor polisi. Untuk pulang dan pergi kuliah, Nurhayati hanya menggunakan transportasi umum seperti minibus. Nurhayati, ada banyak mahasiswa lain dari kampus Gadjah Mada yang juga tinggal di daerah dekat kantor polisi tersebut. Serta mereka juga menggunakan fasilitas umum yang sama dengan Nurhayati, yaitu menggunakan minibus sebagai sarana transportasi pulang dan pergi dari kegiatan perkuliahan. Nah, tentukanlah kalimat efektif pada paragraf tersebut. A. Kalimat 1, B. Kalimat 2, C. Kalimat 3, D. Kalimat 1 dan 2, E. Kalimat 1, 2, dan 3. Silahkan ditentukan jawabannya adik-adik sekalian. Kalau belum bertemu, silahkan videonya di pause dulu. Jawabannya adalah kalimat 1. Nah, Nurhayati ini, ini kata ini merupakan pemborosan kata adik-adik, atau posisinya tidak tepat. Maka dari itu kalimat 1 ini adalah kalimat tidak efektif. Penjelasannya, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis. Lanjut kepada soal yang kedua. Paragrafnya masih sama adik-adik. Jadi pertanyaannya adalah, konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah. Kalimat rumpang itu terdapat pada kalimat nomor 3. Silahkan adik-adik tentukan. Opsinya A selain, B karena, C sehingga, D maka dari itu, E tidak hanya. Silahkan ditentukan. Jawabannya adalah A. Selain Nurhayati, ada banyak mahasiswa lain dari kampus Gadjah Mada yang juga tinggal di daerah dekat dengan kantor polisi. Nah, lanjut kepada soal yang ketiga. Pertanyaannya adalah, maksud dari kata digarap yang terdapat pada kalimat nomor 4 adalah. Kita cari kalimat nomor 4. Ini dia. Saya bacakan. Ini membuat proyek kapal selam yang sebelumnya digarap oleh Prancis harus dibatalkan. Sinonim dari kata digarap atau maksud dari kata digarap itu adalah A. Dikerjakan, B. Diolah, C. Dilakukan, D. Dikuasai, dan E. Semua jawaban salah. Silahkan ditentukan jawabannya adik-adik. Kalau belum bertemu videonya, silahkan di pause dulu. Jawabannya adalah dikerjakan. Lanjut kepada soal nomor 4. Pertanyaannya, kesalahan pada penulisan imbuhan terdapat pada kalimat nomor. Kita cek satu persatu. Konflik antara Prancis dan Australia mengenai kesepakatan kapal selam nuklir telah memasuki babak baru. Kita telaah. Kesepakatan masih benar memasuki
masih benar. Jadi kalimat satu ini benar adik-adik, tidak ada terdapat kesalahan. Kalimat yang kedua, terbaru media Australia merilis sebuah pesan yang dibocorkan Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengenai percakapannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kita telaah. Nah, ini ada kesalahan adik-adik pada kalimat nomor 2. Kesalahannya di sini. Imbuhan di ini harus digabungkan adik-adik kecuali dia menunjukkan kata tempat, lokasi, dan waktu. Nah, kalimat 2 kita tandai dulu. Kalimat yang ketiga, mengutip CNBC Internasional dalam kesempatan AUKUS bersama Inggris dan Amerika Serikat, negeri kanguru lebih memilih untuk mengembangkan kapal nuklirnya dengan AS. Tidak ada kesalahan. Mengembangkan kesepakatan masih benar. Dan kalimat yang 4, ini membuat proyek kapal selam yang sebelumnya digarap oleh Prancis harus dibatalkan. Tidak ada yang salah. Maka dari itu jawabannya adalah yang B. Nah, seharusnya penulisan imbuhan di kalau merujuk tempat, lokasi, daerah, maka imbuhan di harus dipisah. Selain itu penulisan imbuhan di harus digabung. Lanjut kepada soal nomor 5. Cermatilah tema karya ilmiah berikut. Budaya konsumerisme di kalangan remaja. Judul karya tulis ilmiah yang paling tepat sesuai dengan topik tersebut adalah A. Budaya konsumerisme mengapa tidak? B. Budaya konsumerisme harus dihilangkan. C. Remaja tak perlu budaya konsumerisme. D. Budaya konsumerisme di mata para remaja. E. Pengaruh budaya konsumerisme dalam kehidupan remaja. Tentukan jawabannya adik-adik. Nah, mari kita bahas. Jawabannya adalah yang D. Budaya konsumerisme di mata para remaja. Karena judul karya tulis ini harus berkaitan dengan tema dari karya ilmiah tersebut. Kalau A tidak ada hubungan, B juga tidak, C juga tidak, D berhubungan, dan E tidak ada hubungannya. Judul karya ilmiah harus berkaitan dengan tema. Masuk kepada soal nomor 6. Rumusan masalah yang sesuai dengan topik tersebut adalah, jadi topik karya tulisnya adalah upaya pengendalian hama ulat api pada kelapa sawit. Nah, opsinya, bagaimanakah cara mengendalikan hama ulat api pada kelapa sawit? B. Sejak kapan petani mampu mengendalikan hama ulat api pada kebun sawit? C. Siapakah yang mengendalikan hama ulat api pada kelapa sawit? D. Adakah hubungan antara ulat api dengan kelapa sawit? E. Bagaimanakah dampak ulat api terhadap harga buah sawit? Silahkan ditentukan jawabannya adik-adik. Kalau belum, silahkan di pause dulu videonya. Jawabannya adalah yang A. Bagaimanakah cara mengendalikan hama ulat api pada kelapa sawit? Jadi rumusan masalah ini juga harus sesuai dengan topik karya yang ditulis adik-adik. Saling berkaitan. Soal nomor 7. Kalimat tidak efektif ditujukan pada kalimat nomor. Nah, teksnya kita baca adik-adik. Kalimat yang pertama yaitu pemberian penghargaan dapat menstimulasi semangat berkarya pemuda. Kalimat nomor 2, kurangnya apresiasi dapat mengakibatkan malasnya pemuda dalam berkarya. Yang ketiga, Aris menabung dengan tujuan ingin membeli mobil baru. Kalimat keempat, Ibu Ina menyuguhkan teh hangat yang sangat manis sekali ke dalam cangkir kami. Kalimat tidak efektif ditunjukkan pada kalimat nomor A1, B2, C3, D4, E semua kalimat benar.
Jadi silahkan ditentukan jawabannya adik-adik. Nah, kalau sudah, mari kita bahas. Nah, kalimat tidak efektif ditunjukkan pada kalimat nomor 4. Kesalahannya di mana? Jadi sangat manis sekali ini adalah pemborosan kata. Jadi sekali ini terlalu sama artinya dengan sangat manis ataupun dengan manis sekali. Maka dari itu jawabannya adalah yang D. Masuk kepada soal yang terakhir adik-adik. Soal nomor 8. Pertanyaannya, kalimat yang tidak padu pada paragraf di atas adalah, kita baca paragrafnya. Husein menasihati Ani agar belajar mengendarai sepeda motor supaya Ani tak selalu menggantungkan dirinya kepada Husein untuk mengantarnya kemana-mana. Karena Husein telah sibuk bekerja sehingga tak punya banyak waktu untuk mengantar Ani ke kampusnya. Bulan depan Ani sudah mulai aktif kuliah. Ia mendapatkan beasiswa bidik misi di kampusnya. Jadi kalimat yang tidak padu pada paragraf di atas adalah A. Husein menasihati Ani agar rajin belajar. Jadi kalimat yang tidak padu pada paragraf di atas adalah A. Husein menasihati Ani agar belajar mengendarai sepeda motor. B. Supaya Ani tak selalu menggantungkan dirinya kepada Husein untuk mengantarnya kemana-mana. C. Karena Husein telah sibuk bekerja sehingga tak punya banyak waktu untuk mengantar Ani ke kampusnya. D. Bulan depan Ani sudah mulai aktif kuliah. E. Ia mendapatkan beasiswa bidik misi di kampusnya. Jadi silahkan ditentukan kalimat yang tidak padu pada paragraf di atas. Kalau belum bertemu jawabannya, silahkan videonya di pause dulu. Jadi jawabannya adalah yang E. Ia mendapatkan beasiswa bidik misi di kampusnya. Jadi kalimat yang terakhir ini adik-adik tidak sinkron, tidak saling terkait dengan kalimat-kalimat yang sebelumnya. Jadi kalaupun harus dimaksudkan mendapatkan beasiswa bidik misi ini di kampusnya, kita masukkan ke dalam paragraf. Seharusnya kalimat ini, kalimat yang terakhir ini harus masuk kepada paragraf baru adik-adik. Jadi itulah mengapa kalimat ini dikatakan tidak padu dengan kalimat yang lainnya atau tidak padu dalam paragraf ini. Itulah soal terakhir pada video ini adik-adik. Terima kasih telah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa jadi bekal untuk ujian nanti. Dan akhir kata sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.